Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Ahmadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang definisi, peran bahasa, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi antar budaya. Definisi, peran bahasa, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi antar budaya. A. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. B. Peran bahasa dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi yang terjadi antar budaya seringkali terdengar. Hal ini karena kebudayaan atau pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu, sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu agar tidak terjadi pertikaian. Hal itu dapat ditemukan pada bahasa baik verbal maupun nonverbal. Peranan bahasa saat ini merupakan alat yang tentunya sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kebangsaan, maka akan meminimalisir kesalahpahaman. Karena bahasa sendiri yang dapat memilah mana marah, mana senang, dan mana yang sedih. Dan juga bahasa merupakan simbolik dari rasa. C. Fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya mempunyai fungsi penting terutama ketika seseorang mulai menjalin korelasi bilateral, trilateral, dan multilateral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang tidak sama budayanya. Saat memasuki wilayah orang lain, seseorang dihadapkan menggunakan orang-orang yang sedikit atau banyak tidak selaras, ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi, serta status lainnya. D. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting karena sangat berguna saat kita berkunjung atau berkomunikasi dengan lawan bicara yang berasal dari daerah atau negara lain. Begitu juga halnya dalam lingkungan kerja. Indonesia terdiri dari beragam budaya sehingga sangat plural. Dalam sebuah kantor pun terdapat beragam rekan kerja dari daerah dan budaya yang berbeda pula tentunya. Selanjutnya ada bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi internasional. Komunikasi internasional. International communication atau komunikasi internasional adalah bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antar dua negara atau lebih. Bentuk ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan diplomasi maupun propaganda yang seringkali berkaitan dengan kondisi interkultural atau antarbudaya dan interrasial atau antaras. Yang kedua ada komunikasi antaras. Komunikasi antaras atau interracial communication adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama, yaitu komunikan dan komunikator berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Yang ketiga ada komunikasi antar etnis. Komunikasi antar etnis atau interethnic communication adalah bentuk komunikasi yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Kelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis merupakan komunikasi antar budaya. F. Faktor terjadinya komunikasi antar budaya. 1. Mobilitas. Perjalanan dari negara satu ke negara lainnya bukan menjadi hal yang khusus lagi, atau kegiatan seperti ini sudah menjadi kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya peluang-peluang bisnis yang menggiurkan dan pendidikan yang menjamin, sehingga terjadilah mobilitas yang luas dan terjadilah berbagai budaya yang menyatu pada satu wilayah. 2. Ekonomi. Faktor ekonomi juga mempengaruhi adanya komunikasi antar budaya, seperti contohnya negara Indonesia yang memiliki ekonomi berkembang akan mengalami ketergantungan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi, sehingga terjadilah perpindahan pekerjaan dan terjadilah penyatuan budaya dalam.
Selanjutnya yang ketiga ada imigrasi. Sudah tidak aneh lagi ketika kita berjalan di rumah sendiri, kita melihat orang asing di sekeliling kita. Hal itu terjadi karena adanya kegiatan imigrasi untuk suatu kepentingan, sehingga terjadilah penyatuan budaya atau biasa disebut dengan akulturasi. Akulturasi tersebut menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya. Yang keempat ada politik. Kepentingan politik pun juga ikut andil memberikan dampak munculnya komunikasi antar budaya. Seperti halnya saat Raja Arab berkunjung ke Indonesia atau sebaliknya saat Presiden Jokowi berkunjung ke negara Australia. Kunjungan negara inilah yang mendatangkan komunikasi antar budaya. G. Karakteristik komunikasi lintas budaya. 1. Ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. 2. Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. 3. Komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara dua budaya atau lebih yang terlibat. 4. Komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok atau dewasa ini dapat dilakukan melalui media. Yang kelima, tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat mau atau tidaknya dipengaruhi. Yang keenam, bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin maka akan menghasilkan kebudayaan baru, dan inilah yang disebut akulturasi. Tirtawinata 2014 menyebutkan 4 karakteristik lintas budaya sebagai berikut. 1. Sensitivitas budaya. Seseorang harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan dari orang lain yang lintas budaya. Sensitivitas menurut Pitinsky, Rosenthal, dan Montoya dalam Samovar 2010 meliputi sifat fleksibel, sabar, empati, keingintahuan mengenai budaya lain, terbuka terhadap perbedaan, dan merasa nyaman dengan orang lain. 2. Kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya adalah bagaimana seseorang menginterpretasikan budaya asing yang dimiliki oleh orang dari daerah lain. Hal ini dimaksudkan agar seseorang dapat memahami makna di balik perilaku orang lain, sehingga dapat memahami karakteristik dari daerah yang menjadi tempat ia belajar sesuatu. 3. Menghormati perbedaan. Seseorang harus menghormati orang lain yang berbeda daerah yang menjadi mitra kerjanya. Perbedaan budaya dan bahasa tidak menjadikan seseorang untuk membenci, tetapi harus saling menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan tersebut. Rasa percaya kepada orang lain juga harus ditingkatkan untuk menjaga dinamika kerja yang kondusif. Sikap seperti ini harus terus dikembangkan agar terhindar dari sikap mencurigai dan prasangka. Yang keempat, kefasihan budaya. Kefasihan budaya erat kaitannya dengan pengetahuan terkait budaya daerah lain dan sistem komunikasinya. Diharapkan seseorang dapat mengetahui bahasa nasional dari negara lain apabila lintas negara. Dalam proses transfer informasi tersebut, setidaknya seseorang mengerti secara pasif apa yang disampaikan oleh orang dari daerah lain. Yang terakhir ada manfaat mempelajari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Hal itu pun sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negeri yang memiliki ragam budaya, dan perbedaan inilah yang harus didukung, dipelihara, dan dilestarikan. Selain itu, pada hakikatnya komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Dengan memahami komunikasi antar budaya, akan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga kita akan mendapat penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.